Gak kebayangkan guys kalau gak ketangkap gimana itu jadinya dengan semua persiapan yang udah dibawa pelaku. Guys, gue kan lagi nyari-nyari nih kira-kira topik apa yang mau gue bahas di video kali ini ya. Begitu kagetnya gue pas baca berita ada seorang siswa dari Madrasah Aliyah Negeri atau setingkat dengan SMA diduga meledakkan bom. Iya, kalian gak salah dengar guys, bom. Gila kan? Penasaran kan? Kok bisa seorang siswa SMA punya pikiran dan bisa untuk rakit bom dan meledakannya di sekolah? Kalau penasaran, jangan lupa subscribe dulu guys dan like videonya, oke? Gue tungguin nih. A few moments later. Udah siap? Udah siap ya. Jalan-jalan dengan staker dadaku. Kalau udah, ayo kita lanjut ke videonya. Aksi meledakan bom di lingkungan sekolah ini dilakukan oleh seorang siswa berinisial R dengan usia 17 tahun. Siswa ini adalah siswa kelas 12 di Madrasah Aliyah Negeri 3 Padang atau biasa disebut MAN 3 Padang, Sumatera Barat pada tanggal 14 Juli 2026. BTW di sumber manapun emang gak disebutin guys untuk nama lengkapnya, jadi cuma ada inisial aja ya. Kita juga ngerti lah untuk privacy kan, mana pelakunya masih remaja, masa depannya masih panjang guys. Untungnya, aksi ini tidak menimbulkan korban jiwa maupun korban luka-luka. Yang mana, hal ini disebabkan juga oleh daya ledak bom yang dirakit masih terhitung lemah guys. Coba bayangin, untung aja ini kebetulan gagal dan daya ledaknya kecil. Gimana coba kalau berhasil dan dayanya cukup besar buat ngelukain orang-orang di sekitar? Serem banget kan? Mana yang ngelakuin anak SMA dan targetnya juga sebenarnya teman-temannya sendiri guys. Tapi kenapa? Makanya kalian dengerin dulu deh, nanti pasti ngerti kenapa si R ini ngelakuin hal senekat ini. Tapi disclaimer dulu, oke? Di satu sisi gue juga nggak membenarkan ya apa yang dilakukan si R ini. Ledakan yang dilakukan oleh R ini terjadi sekitar pukul 10:15 waktu Indonesia bagian Barat pada tanggal 14 Juli 2026 seperti yang kita sebutkan tadi dan langsung menghebohkan seluruh siswa beserta guru di lingkungan sekolah. Sesaat ledakan terjadi, R sendiri diduga langsung berganti pakaian, memakai kaos putih, celana biasa, menggunakan topi, masker. R juga membawa ketapel bersama dirinya lalu pergi dari lingkungan sekolah. Tapi, beberapa saat kemudian, R dengan sendirinya datang lagi ke sekolah dengan pakaian yang masih dipakai, seperti yang kita sebutkan tadi. Tentu aja karena saat ledakan tersebut banyak saksi, mulai dari para siswa lainnya dan beberapa guru, R langsung diamankan oleh sejumlah guru yang ada di lokasi. Tentu aja kejadian ini pun langsung diketahui oleh Marliza yang dalam hal ini dia adalah kepala sekolah Madrasah Aliyah Negeri MAN 3 Kota Padang. Berdasarkan hasil pernyataan Marliza, dia sedang berada jauh dari lokasi ledakan karena dirinya sedang memimpin rapat tertutup bersama Dewan Guru di ruang kepala sekolah dan tidak begitu mendengar suara ledakan yang terjadi. Saat mendengar kejadian ini, Marliza langsung melapor ke pihak berwajib dan saat itu juga Brimob dan polisi lainnya dari Polres setempat langsung datang ke lokasi. BTW guys, di sini banyak banget bocah ya guys, lagi main, makanya agak berisik. Mohon maaf kalau sampai suaranya tembus ke video ya. Saat penyelidikan, diketahuilah lewat CCTV bahwa memang siswa R lah yang melakukan seluruh tindakan kriminal tersebut. R sendiri sebenarnya pada hari itu telah menyiapkan 4 bom rakitan dari rumahnya. Bom-bom tersebut diantara lain adalah bom molotov, bom rakitan mesiu, dan perlengkapan perlakitan seperti kelereng dan membawanya ke sekolah dengan cara memasukkan semua itu ke dalam tas. Setibanya di sekolah, R memasukkan salah satunya ke dalam laci salah satu meja di kelas. Posisi meja tersebut tepat berada di samping dinding kelas, yang mana itu juga bertujuan untuk merobohkan dinding. Lalu sekitar waktu kejadian jam 10:15 waktu Indonesia Barat, R kembali ke meja tersebut dan mulai menyalakan bom yang sebelumnya ditempatkan menggunakan mancis. Jadi mancis itu sebutan lain untuk korek api ya guys ya. Kalau nggak salah itu juga. Kalau salah langsung aja tulis di kolom komentar, oke? Pada saat kejadian terjadi,
Suasana sekolah sebenarnya sedang dalam jam istirahat yang mana membuat tidak ada seorang pun yang menyadari bahwa R sedang melakukan hal yang berbahaya. Barulah saat ledakan terjadi, suasana langsung pecah. Semua panik dan langsung berlarian keluar ruangan. Akibat dari ledakan tersebut menyebabkan bekas gosong dan retakan di dinding kelas. Dan untungnya tidak ada korban jiwa maupun korban luka-luka ya guys ya, kita ingetin lagi. Tapi tetap aja gak sih, ini pasti sebuah trauma bagi para siswa yang ada di sekitar. Saat semua itu diketahui, R yang awalnya diamankan oleh para guru langsung diamankan oleh aparat dan dilakukan pendampingan untuk ke rumahnya agar orang tuanya mengetahui apa yang sedang menimpa anaknya. Setelah mengamankan R, penyelidikan pun berlanjut. Polisi mulai menggeledah tas para siswa dan beberapa barang bukti yang masih tertinggal di tas R pun ditemukan. Polisi menemukan adanya bom molotov serta beberapa peralatan lainnya seperti korek api, kotak hitam, telepon genggam, petasan, pisau, anak panah, kelereng, dan baut. Gila, bayangin guys, untuk apa alat-alat itu sebenarnya segala ada anak panah, pisau. Pasti kalian juga bertanya-tanya kan, kok bisa barang tersebut sampai dibawa masuk ke sekolah? Gue juga heran sih. Tapi menurut Marliza, ia menjelaskan bahwa sekolah sebenarnya sudah memiliki mekanisme pengawasan berlapis. Pengawasan ini mencakup sistem guru piket harian, pemantauan aktivitas kelas, serta layanan rutin bimbingan konseling atau BK. Kalian pasti familiar dengan BK ini ya guys ya. Apalagi buat murid-murid bandel kayak kita. Tapi ya guys, kalau menurut gue sih, siapa yang nyangka akan ada siswa yang sampai bawa bom ke sekolah? Tentu aja hal ini bisa luput dari pengawasan kan? Dan kita juga nggak bisa menyalahkan pihak sekolah. Ini menurut kalian gimana? Seperti biasa, langsung aja di kolom komentar, oke? Penyelidikan awal mengungkapkan bahwa R telah merencanakan hal ini seminggu sebelum hari H. Bahkan R sempat mengunggah alat-alat rakitnya ke dalam media sosial TikTok. Ada tukang bakso guys. Apa gua harus beli ya? Enak juga nih. Oke, bentar ya. 2,000 years later. Enak guys, habis makan bakso. Sampai mana tadi? Oh ya, penyelidikan awal mengungkap bahwa R telah merencanakan hal ini seminggu sebelum hari H. Bahkan R sempat mengunggah alat-alat rakitannya ke dalam media sosial TikTok. Didapatkan juga keterangan bahwa R mempelajari cara merakit bom secara otodidak selama 4 bulan terakhir guys. Setelah memahami cara merakit, R mulai menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan dengan membelinya melalui online shop. Dan tentu aja semuanya dirakit diam-diam tanpa sepengetahuan orang tua. Gokil guys, anak 17 tahun merencanakan itu semua dan mulai merakit sampai melakukan aksinya. Nah, seperti yang kita bahas di awal, kenapa sih atau apa sih yang menyebabkan anak 17 tahun sampai melakukan hal senekat dan segila itu? Jadi sebenarnya R sering menjadi objek bullying guys, yang mana ini menyebabkannya mempunyai masalah psikologi yang mendalam bagi R. Di sisi lain, pihak sekolah mengaku tidak pernah menerima laporan bahwa siswa kelas 12 itu menjadi korban perundungan. Dan selama mengikuti proses belajar mengajar di sekolah MAN 3 Padang, R dinilai adalah sosok siswa yang berperilaku baik dan tidak memiliki tanda-tanda sedang mempunyai masalah di kehidupan sekolahnya. Tuh guys, makanya jangan jahat ya, apalagi sama teman. Mungkin yang kita anggap bercandaan buat orang lain adalah sesuatu yang besar. Dan mungkin tanpa sadar kita telah menyentuh sisi terlemah seseorang yang membuat seorang itu hilang kendali kayak gini guys. Tobat lu pada siswa-siswa bandel. Oke, sampai sini udah jelas ya kenapa R melakukan tindakan nekat tersebut. Tapi masih ada pertanyaan lain. Kenapa yang dipilih adalah melakukan pengeboman? Jadi guys, selama gue mempelajari kasus ini, ternyata ada 2 kasus lain yang mirip sama hal yang lagi kita bahas. Dan semua kejadian terjadi dalam kurun waktu kurang dari 1 tahun ke belakang. Yang pertama itu ada di awal Februari 2026 lalu. Seorang siswa SMP guys, kalian gak salah dengar, SMP Negeri 3 Sungai Raya, Kuburaya, Kalimantan Barat, melempar bom molotov ke sekolahnya. Terus di November 2025, seorang siswa SMA Negeri 72 Jakarta meledakkan bom sekolahnya yang menyebabkan 96 orang luka-luka. Gila, banyak banget ya guys ya.
Kedua kasus tersebut menginspirasi R untuk melakukan tindakan yang sangat ekstrem. Hal ini diverifikasi oleh keterangan dari pihak berwajib di mana juru bicara Densus 88 Anti Teror Polri menerangkan bahwa R mengaku mempelajari semua secara daring dan terinspirasi oleh peristiwa bom di sebuah SMA di Jakarta tahun 2025. Dalam pemeriksaan, R juga mengaku telah bergabung dalam sejumlah grup yang membahas tentang pembuatan bahan peledak. Ini ngeri banget nih. Ternyata di sekeliling kita tuh ada grup atau komunitas kayak gini, guys. Maksud gue tuh, kalau hal-hal yang dibicarakan di dalam komunitas ini atau yang diajarkan kepada orang-orang yang belum mengerti akan konsekuensi dan tindakan yang dilakukan, bisa jadi tragedi gak sih? Sementara itu, untuk kasus pengeboman SMA N72 Jakarta, tanggal 7 November 2025 dilakukan oleh seorang siswa berusia 17 tahun. Siswa lagi, guys. Dalam laporan disebutkan ada 7 peledak yang ditemukan, diantaranya 4 berhasil meledak dan 3 sisanya gagal. Hal ini menyebabkan 98 korban luka-luka. Sama seperti kasus yang sedang kita bahas nih, kasus ini pun diduga terjadi karena perundungan yang terjadi kepada pelaku. Tapi ya guys ya, ada sesuatu yang mulai aneh. Kalian denger nih, dan ingat ini baik-baik ya guys ya. Udah siap? Udah siap belum? Jalan-jalan. Bercanda ya guys ya. Jadi, dalam penyelidikan, polisi menemukan bahwa pelaku peledakan itu tergabung dalam sebuah grup daring bernama True Crime Community, yaitu komunitas daring yang memaparkan narasi tentang kisah-kisah kejahatan nyata yang mengandung unsur ekstremisme dan kekerasan. Grup itu memuat konten propaganda baik dalam bentuk video pendek, animasi, meme, hingga musik yang dikemas secara menarik guna membangkitkan semangat untuk menjadikan paham ekstremisme sebagai inspirasi. Gila. Beberapa bulan setelah kejadian di SMA 72 Jakarta tadi, seperti sudah kita sebutkan tadi di atas bahwa ada 2 kejadian. Kali ini pada hari Selasa tanggal 3 Februari, seorang siswa SMP. Iya, kalian nggak salah dengar guys, kali ini anak SMP. SMP tersebut adalah SMP Negeri 3 Sungai Raya Kuburaya, Kalimantan Barat. Siswa tersebut melemparkan bom molotov ke sekolahnya sendiri. Polisi menyebut ada 4 petasan meledak untuk memicu bom molotov. Peristiwa tersebut membuat murid panik dan dipulangkan ke rumah masing-masing. Seorang siswa dilaporkan terluka akibat kejadian itu. Aparat menemukan sejumlah barang berbahaya seperti 5 tabung gas portable yang direkatkan dengan petasan, paku, pisau, 6 botol berisi bahan bakar minyak dengan sumbu kain yang diduga sebagai bom molotov, serta 1 bilah pisau. Anak SMP guys, bawa-bawa hal kayak gitu ke sekolah. Semua hal itu diduga akan digunakan untuk aksi lanjutan. Gak kebayangkan guys kalau gak ketangkap gimana itu jadinya dengan semua persiapan yang udah dibawa pelaku. Setelah semua itu, polisi kembali menemukan bahwa pelaku terpengaruh oleh komunitas daring yaitu True Crime Community. Jeng 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 jeng. True Crime Community guys. Kalian inget gak tadi gue bilang buat inget bagian bahwa kasus di SMA 72 Jakarta juga pelaku tergabung dalam grup True Crime Community. Mencurigakan kan? Apa jangan-jangan kasus Diman 3 Padang yang menjadi poin pembahasan kita kali ini juga berkaitan dengan grup ini? Kalian masih ingat kan kalau R juga mengaku tergabung dalam sejumlah grup yang membahas soal ledak-ledakan itu. Walaupun belum disebutkan seperti kedua kasus sebelumnya soal nama grupnya. Tapi kan mulai mencurigakan gak sih? Pada kasus SMP Negeri 3 Sungai Raya, Kuburaya, Kalimantan Barat, polisi juga menemukan tulisan Zero Day dan PCC pada tas pelaku. Istilah hashtag Zero Day disebut kerap digunakan dalam subkultur kekerasan ekstrem untuk menandai hari pelaksanaan serangan. Selain itu, di tasnya juga tertulis deretan nama pelaku kekerasan dari berbagai negara. Coba dari mana anak SMP dapat informasi pelaku kekerasan di berbagai negara? Ini grup crime community harus segera diusut sih kata gua mah. Udah mulai meresahkan soalnya. Oke, kembali ke kasus Man 3 Padang. Untuk R sendiri, saat ini status hukumnya masih dalam proses penyidikan dan aparat penegak hukum lebih mengutamakan langkah rehabilitasi psikologis terpadu daripada hukuman pidana murni. Mulai hari Kamis tanggal 16 Juli 2026,
R menjalani rehabilitasi psikologi selama 15 hari di BKOM Pelkes Sumbar Gunung Panglingun, Padang. Langkah ini bertujuan memulihkan kondisi mentalnya yang terguncang akibat perundungan yang berat. BKOM adalah singkatan dari Balai Kesehatan Olahraga Masyarakat. BKOM merupakan unit pelaksanaan teknis daerah UPTD di bawah naungan Dinas Kesehatan yang fokus pada pelayanan kesehatan, kebugaran, serta pelatihan medis masyarakat. Dalam konteks kasus ledakan bom rakitan oleh siswa R di Padang, lembaga yang menangani rehabilitas secara spesifik adalah UPTD BKOM dan Pelkes Pelatihan Kesehatan Provinsi Sumatera Barat. Walaupun mengutamakan pemulihan mental, Polda Sumbar dan Polrestabes Padang tetap melanjutkan proses penyelidikan formal untuk mendalami unsur pidana terkait kepemilikan dan peledakan bahan peledak. Dan hasil asesmen dari Densus 88 Anti Teror memastikan aksi R murni bermotif balas dendam akibat perundungan atau bullying dan tidak terkait dengan jaringan terorisme global. Hal ini meringankan posisi R dari jeratan pasal terorisme berat. Sementara itu, di kantor wilayah Kementerian Agama di Padang memutuskan bahwa R tidak dikeluarkan dari sekolah secara permanen demi keamanan psikologisnya. Ia diberikan status titip belajar untuk menyelesaikan sisa semester kelas 12 di MAN 2 Kota Padang. Hak pendidikan R dijamin penuh oleh negara. Saat lulus nanti, ijazah R akan tetap dikeluarkan secara resmi oleh pihak sekolah asalnya, yaitu MAN 3 Kota Padang. Oke, itu dia guys cerita kali ini. Dalam kurang dari 1 tahun ada kejadian yang mirip dan semuanya bermula dari kasus bullying. Emang bullying ini tuh masalah dari semenjak gua kecil kayaknya guys. Sampai sekarang tuh belum ada solusinya gitu. Sebenarnya kalau gue boleh ngasih pendapat, solusinya ya di diri kita sendiri sih. Kita tidak bisa mengontrol perilaku buruk orang lain, tapi kita punya kendali 100% atas reaksi kita. Pelaku bullying biasanya mencari reaksi seperti menangis, marah, atau takut. Ketika kita melatih diri kita untuk tetap tenang, tegas, dan tidak memberikan reaksi yang mereka harapkan, mereka akan kehilangan kepuasannya dan perlahan mundur. Jadi, buat kalian nih, yang mungkin sekarang merasa sedang menghadapi bullying, tenang aja kok, kalian gak sendirian. Gue juga pernah dibully kok BTW. Kalau bisa diceritakan ke guru, orang tua, teman, dan pasangan. Jangan dipendam dan diam aja. Tapi juga jangan sampai melakukan tindakan ekstrem seperti yang dalam kasus ini ya. Memang bullying itu salah, tapi jika responnya seperti kasus ini, juga salah dan tidak dapat dibenarkan dalam bentuk apapun. Sebelum kita akhiri, kalau ada yang punya pendapat, kalian bisa mengutarakan pendapat kalian di kolom komentar ya. Kalau ada yang ingin meluapkan sesuatu tapi gak tahu di mana, bisa juga kok di kolom komentar ini. Gue bakal baca setiap komennya. Juga kalau ada saran untuk topik yang akan kita bawakan, juga jangan ragu ya, komen aja guys, gratis. Oke, jangan lupa like dan subscribe ya guys ya, biar kita semangat terus bikin videonya. Semoga hari kalian selalu bahagia. Bye-bye.